Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari materi gelombang berjalan. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang gelombang stasioner. Nah, pada pembelajaran minggu kemarin kita telah mengetahui bahwa gelombang stasioner adalah gelombang yang memiliki amplitudo yang berbeda-beda. Nah, gelombang stasioner ini dibagi menjadi dua, yaitu ada gelombang stasioner ujung terikat dan gelombang stasioner ujung bebas. Nah, untuk gelombang stasioner ujung terikat ini bisa kita lihat pada gambar di samping. Nah, gelombang stasioner ujung terikat ini adalah perpaduan dari dua gelombang. Makanya di sini kita akan mengetahui rumus dari simpangan gelombang stasioner ujung terikat Y sama dengan Y1 tambah Y2. Nah, kita turunkan, kita telah ketahui bahwa rumus simpangan itu A sin Kx omega T ya. Kita masukkan karena arahnya berbeda, maka yang satunya minus, yang satunya lagi plus Y sin Kx min omega T tambah A sin Kx plus omega T. Nah, setelah itu kita turunkan melalui perumusan matematisnya, dan yang harus kalian hafal adalah yang dicetak tebal yang paling bawah, sehingga rumus simpangan gelombang dari gelombang stasioner ujung terikat adalah Y sama dengan 2 sin Kx kali cos omega T. Di sini kalian juga harus hafal bahwa rumus dari omega itu adalah 2 kali pi kali F atau 2 pi per T, dan rumus dari K itu adalah sama dengan 2 pi per lambda, dengan Y adalah simpangan, A adalah amplitudo, K bilangan gelombang, X jarak titik ke sumber, omega frekuensi sudut, dan T adalah waktu. Nah, untuk perumusan dari letak simpul dari ujung tetap gelombang stasioner ujung terikat adalah X sama dengan 2 kali N kali lambda per 4, sedangkan letak perut dari ujung tetap adalah X sama dengan 2N tambah 1 kali lambda per 4, dengan N adalah banyak gelombang yaitu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, dan lambda itu panjang gelombang. Nah, untuk perumusan dari simpangan gelombang stasioner ujung bebas adalah seperti tadi, kita satukan dulu rumus dari kedua gelombang. Nah, lalu nanti kita turunkan secara matematis sehingga nanti hafalkan yang dicetak tebalnya aja rumusnya. Simpangan dari gelombang stasioner ujung bebas adalah Y sama dengan 2A kali cos Kx kali sin omega T. Nah, harus dihafalkan juga bahwa omeganya itu sama dengan 2πf atau 2π per T, dan K-nya itu adalah 2π per lambda, dengan Y simpangan dalam meter, A amplitudo dalam meter, K bilangan gelombang, X jarak titik sumber dalam meter, omega frekuensi sudut, dan T waktu dalam sekon. Nah, harus kalian ketahui bedanya gelombang stasioner ujung bebas dan ujung terikat adalah jika ujung terikat rumusnya Y sama dengan 2A sin Kx kali cos omega T. Nah, untuk yang stasioner ujung bebas kebalikannya, yaitu Y sama dengan 2 kali A cos Kx kali sin omega T. Nah, untuk letak simpul dari gelombang stasioner ujung bebas adalah X sama dengan 2N tambah 1 kali lambda per 4, dan untuk letak perut dari ujung bebas adalah X sama dengan 2 kali N kali lambda per 4, dengan N banyak gelombang dan lambda panjang gelombang. Nah, bedanya yang tadi gelombang berjalan gelombang stasioner adalah rumusnya kebalik antara letak simpul dan letak perutnya. Nah, ini adalah contoh soal dari gelombang stasioner. Ada persamaan gelombang stasioner dirumuskan oleh Y sama dengan 4 cos kali pi 0,1 X sin 5 pi T. Tentukan amplitudonya, panjang gelombangnya, frekuensinya, periode, dan cepat rambat gelombang. Nah, telah kita ketahui tadi rumus dari simpangannya adalah Y sama dengan 2A cos Kx kali sin omega T. Nah, karena cos dulu baru sin, berarti kita tahu bahwa ini merupakan gelombang stasioner ujung bebas ya. Nah, untuk cari amplitudenya kita ketahui bahwa Y sama dengan 2A kan, sehingga jadi kan ini ada 4 ya, 2A-nya itu sejajar dengan 4, maka 2A sama dengan 4. Nah, kita pindah ruaskan sehingga A sama dengan 4 bagi 2 sama dengan 2 meter. Nah, untuk panjang gelombang kita ketahui bahwa rumus K bilangan gelombang adalah K sama dengan 2π per lambda. Nah, kita masukkan K-nya itu adalah 0,1,
2pi per lambda tinggal nanti pindah ruas, lalu nanti 2pi bagi 0,1 pi adalah 20. Nah, untuk frekuensi sudut kita telah ketahui juga bahwa rumusnya omega sama dengan 2pi f. Kita masukkan omeganya 5pi, lalu nanti kita cari frekuensinya dengan pindah ruas juga, sehingga 5pi per 2pi sama dengan 2,5 Hz. Nah, untuk periodenya adalah omega sama dengan 2pi per T, sehingga kita masukkan juga omeganya, sehingga kita tahu periodenya adalah T sama dengan 2pi per 5pi sama dengan 0,4 sekon. Dan untuk cepat rambat gelombang, kita ketahui dari rumus cepat rambat gelombang yaitu V sama dengan omega kali K. Jadi frekuensi sudutnya per bilangan gelombangnya. Nah, 5pi bagi 0,1 pi adalah 50 meter per sekon. Nah, untuk yang kedua ada persamaan gelombang stasioner ujung terikat mempunyai rumus simpangan gelombang adalah Y sama dengan 2 cos 0,2 pi X sin 4 pi T dengan Y dan X dalam meter dan T dalam sekon. Jarak titik simpul ke-5 dari ujung pantul adalah, nah ini kita cari titik simpulnya ya. Nah, kita ketahui dulu rumus simpangannya Y sama dengan 2A sin KX kali cos omega T. Berarti ini ujung terikat. Nah, kita ketahui bahwa rumus dari kita harus cari dulu panjang gelombangnya dari rumus bilangan gelombang K sama dengan 2pi per lambda. Kita masukkan, nanti kita pindah ruas sehingga lambdanya adalah 2pi per 0,2 pi sama dengan 10 meter. Nah, letak simpul dari ujung tetap merupakan kelipatan ganjil karena 5 kan, sehingga kita ketahui X5 sama dengan 2N kali lambda per 4. Sehingga 2 kali 5 kali 10 per 4 hasilnya adalah 25 meter. Letak simpul kelima dari ujung pantul. Nah, sekarang ada penerapan gelombang stasioner dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada dawai gitar. Ketika kita memetik gitar, maka akan terjadi sebuah gelombang dan kemudian dipantulkan pada ujung dawai yang terikat pada kedua ujungnya, sehingga dawai gitar ini merupakan contoh dari gelombang stasioner ujung terikat. Nah, ada juga gelombang radio dan telepon seluler ya. Pada pemancar sinyal radio atau telepon seluler, gelombang akan dikirim melalui stasiun pemancar ke stasiun pemancar lainnya sehingga terjadi pemantulan gelombang. Sehingga gelombang radio dan telepon seluler ini merupakan contoh dari gelombang stasioner ujung bebas. Nah, terima kasih telah mengikuti pembelajaran gelombang stasioner hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah Ibu upload di Google Classroom. Ya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.